Shalom kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Gottlieb Binandrie Octavianus Sina, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen tahap 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan NIM 152 025 01 04 0994. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini formulir pendaftaran saya untuk uji kompetensi program pendidikan profesi guru. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita hari ini, siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Ya, Margareta, silakan maju ke depan. Ya, semua berdiri. Dan nanti sebelum kita masuk ke dalam doa, kita akan bernyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Silakan duduk balik. Sekarang kita Bapak akan mengabsen Julius Saputra, Adelia Suryana Putri, Martin Aditya, Rahel Marapita, Jihan Aurelia Palo, Seliana Margareta, Irene Dwi Lestari,
Margareta Ruspita. Hadir. Pasya Anjeli. Hadir. Prisco Anjeli Palo. Hadir. Martin Pasya. Jessica Aprilia. Hadir. Riansya. Hadir. Abrian Evander. Hadir. Putri Nugrahi. Hadir. Atin Septian. Hadir. Semua hadir? Hadir. Kalau semua hadir, kita akan ice breaking. Ya, kita akan ice breaking. Semua berdiri. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ya, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran kita adalah kehadiran Allah dalam fenomena alam. Ya, kehadiran Allah dalam fenomena alam. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan pentingnya bersyukur atas kemahakuasaan Allah melalui fenomena alam. Yang kedua, mendaftarkan contoh kehadiran Allah dalam fenomena alam. Yang ketiga adalah membuat karya dalam bentuk doa sebagai wujud syukur atas kemahakuasaan Allah yang hadir melalui fenomena alam. Nah, kita akan melihat gambar di depan. Ya. Yang pertama, siapa yang tahu? Yang kedua, kita lihat. Yang ketiga. Yang keempat. Itu adalah gambar fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apa yang telah terjadi dari gambar tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Banjir. 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 Gempa. Apa lagi? Hujan. Tsunami. Yang kedua adalah siapa yang menciptakan semua fenomena alam itu? Tuhan yang menciptakan semua fenomena alam. Itulah yang terjadi di sekitar kita. Nah, fenomena alam adalah segala peristiwa atau sebuah kejadian yang terjadi secara alami di dalam semesta, di muka bumi, yang tidak disebabkan oleh campur tangan atau buatan manusia. Jadi dia terjadi secara alami. Dia terjadi secara alami. Nah, bagaimana cara Allah hadir melalui fenomena alam? Yang pertama adalah Allah hadir dengan memberikan cahaya matahari. Allah hadir dengan memberikan apa? Air hujan. Dan Allah hadir juga memberikan apa? Angin segar yang memberikan manfaat bagi manusia.
semua berguna bagi manusia. Nah, yang pertama adalah matahari memberikan apa? Penerangan, menyinari tanaman untuk proses fotosintesis dan vitamin D, dan juga apa? Bisa mengeringkan pakaian, bisa juga menjemur padi, bisa juga apa lagi? Menjemur tilam, menjemur pakaian, apa lagi? Ya. Nah, yang kedua adalah hujan. Hujan memberikan persediaan air untuk tanaman. Yang ketiga adalah angin untuk memberikan kesejukan bagi manusia. Nah, sekarang bagaimana Allah hadir dalam situasi yang paling buruk akibat daripada fenomena alam, ya, akibat dari fenomena alam. Allah hadir dengan cara melindungi dan meluputkan kita dari bahaya. Allah hadir dengan memberikan kekuatan dan penghiburan serta memberikan pertolongan melalui kehadiran sesama kita. Nah, di sini ada bacaan Alkitab dari Matius 8 ayat 23 hingga sampai yang ke-27. Angin ribut diredakan. Bacaan Alkitab dari Matius 8 ayat 23 hingga ayat yang ke-27. Angin ribut diredakan. Siapa yang mau baca? Ya, silakan. Bacaan Alkitab kita terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 dengan bacaan perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sepoyong-poyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang aku kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman kita serta yang melakukannya dan bertanya. Ya, terima kasih dari bacaan. Nah, bacaan Alkitab Matius 8 ayat 23 angin ribut diredakan. Sebelum kita menonton video, nanti Bapak akan membagikan lembaran. Nah, nanti kita akan buat kelompok 1, 2, dan 3. Jadi setelah kita menonton video tersebut, nanti kita akan mengerjakan lembaran kerja yang dibagikan Bapak kepada setiap kelompok. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kita sama-sama melihat video tersebut. Setelah kita menonton, kita akan mengerjakannya. Silakan perhatikan ke depan. Langsung kita menjawab soal yang ada.
Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Sumber dari Kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan orang-orang mengelilinginya. Sore harinya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Kemudian perahu mereka berlayar diikuti perahu lainnya. Di dalam perahu, Tuhan Yesus tertidur. Tiba-tiba mengamuklah angin topan, gelombang air itu semakin tinggi. Perahu mereka kemasukan air, mereka dalam bahaya. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Guru, tolonglah kita binasa. Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian takut?" Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian tidak percaya?" Angin dan air di danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Orang-orang sangat takut dan heran lalu bertanya, "Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu?" Ayat hafalan, bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Kitab Markus pasal 4 ayat 41. Ya, setelah selesai kita menonton video, kita akan menjawab soal. Masing-masing kelompok siswa nanti mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan dikerjakan. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan, kelompok mana yang mau duluan mempresentasikan? Ya, kelompok 2, silakan kelompok 2. Setelah menonton video, kemudian diskusikan dengan kelompok hal-hal berikut ini. 1. Seandainya kalian bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya dalam perahu yang dihantam oleh badai besar, bagaimana perasaan
kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Kelompok 1, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya. Setelah menonton video, kemudian diskusikan dengan kelompokmu hal-hal berikut ini. 1. Seandainya kalian ada bersama dengan Yesus dan murid-muridnya dalam perahu yang dihantam oleh badai besar, bagaimana perasaan kalian? Setelah semuanya tenang, saya mungkin akan merasa sedikit malu karena sudah takut dan belum percaya, padahal Yesus sudah ada di samping saya. Namun rasa malu itu akan digantikan dengan rasa damai dan tenang yang luar biasa. Pelajaran perasaan ini mengajarkan saya bahwa selamanya Yesus ada di dalam perahu hidup saya. Sebesarnya apapun badai, masalah atau ketakutan yang datang, saya tidak perlu panik. Kehadirannya berjamin kedamaian. 2. Apa saja fenomena alam yang terjadi dalam cerita Injil Matius 8 ketenangan total. Fenomena alam paling ajaib adalah ketika Yesus menghadirkan memperintahkan angin dan danau sekitar itu juga dalam proses dengan perahu David, yaitu danau menjadi sekali. Ayat 26 itu menunjukkan kuasa Yesus untuk mengendalikan bahwa mengendalikan fenomena alam paling besar sekalipun. 3. Apa hal yang dapat kalian pelajari dari cerita Yesus meredakan angin ribut? Ketenangan total, mendatangkan badai. Fenomena alam yang paling ajaib adalah ketika Yesus memperintahkan angin dan danau sekitar itu juga dalam proses dalam gambaran nasib dia itu danau menjadi sekali. Itu menunjukkan kuasa Yesus untuk mengendalikan Ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok mana lagi yang terakhir? Kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan. Setelah menonton video, kemudian diskusikan dengan kelompok hal-hal berikut ini. 1. Seandainya kalian ada bersama-sama dengan Yesus dalam perahu yang dihantam oleh badai besar, bagaimana perasaan kalian? Jangan sampai saya akan merasakan ketakutan yang sangat besar dan panik. Alasan, badai besar selalu menghantam
pelajaran setelah Yesus menghadap badai danau menjadi teduh sekali. Ketenangan sejati datang bukan karena badai berakhir dengan sendirinya, itulah karena takut hanya Yesus. Penerapan Yesus melepaskan damai sejahtera sejati di hati. Kita harus mencari Yesus. Hanya Dia yang dapat membuat hati kita teduh sekali dengan hidup cukup atau masalah kehidupan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil daripada menonton video tadi. Nah, sekarang lembar kerjanya dikumpul kembali. Dan tiba saatnya kita akan membuat doa syukur. Nah, doa syukur ini kita akan membuat doa syukur, masing-masing membuat doa syukur. Silakan, ini lembaran akan dibagi. Silakan dikerjakan masing-masing. Nanti selesai itu akan ditempel ke depan daripada hasil pekerjaan. Silakan. Kalau sudah selesai, silakan ditempel ke depan. Ya, silakan ditempel ke depan. Kalau sudah selesai, silakan tempel ke depan. Ya, silakan. Ya, lanjut. Doa, silakan. Ya, silakan, Bu Reza. Ya, lanjut. Ya, silakan. Ya, setelah selesai berdoa syukur, Bapak akan membacakan salah satu daripada pekerjaannya atas nama Julius Saputra. Atas nama Julius Saputra. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar dan bertumbuh.
kami bersyukur atas guru-guru dan teman-teman yang baik. Tolong terus bimbing kami untuk menjadi anak-anak yang berakhlak bagi kami. Nah, itu adalah doa syukur daripada Julius. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah mengajar kita bahwa Allah Bapa yang Maha Kuasa tidak jauh dari kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa tidak jauh dari kita, tetapi hadir dan menyatakan dirinya melalui segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dan sebagai anak-anak yang mengasihi Allah, kita harus menanggapi kehadirannya dalam alam dengan sikap bertanggung jawab dan bersyukur kepada Allah. Nah, refleksi dari para siswa adalah dari semua fenomena alam yang sudah kita pelajari, fenomena mana yang paling membuat kagum dan teringat pada kuasa Allah? Ayo, pelangi. Siapa lagi? Hujan. Musim apa? Ya, apalagi banjir. Nah, apalagi yang di sana kelompok 3. Gempa dan sebagainya. Yang kedua, setelah kita mempelajari bahwa Yesus berkuasa atas alam, bagaimana hal itu mengubah caramu menghadapi ketakutan? Harus berdoa. Ya, apalagi bersyukur. Apalagi jangan takut. Jadi kita harus menghadapinya dengan apa? Berdoa, bersyukur, dan tidak boleh takut. Karena Tuhan ada di sekeliling kita. Nah, sekarang kita akan selesai pembelajaran kita. Siapa yang mau maju ke depan untuk doa penutup? Ya, maju ke depan. Nanti sebelum kita doa penutup, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Bapak terima kasih, semuanya berdiri. Amin. Terus silakan duduk. Silakan duduk kembali. Kita telah selesai pembelajaran kita hari ini, fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Dan terima kasih untuk peserta sekalian yang sudah hadir saat ini.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.